Shalom, kembali lagi bersama channel Klapo Sukacita. Saya berada di tempat ini untuk memberitakan firman Tuhan, kebenaran bagi semua orang yang mendengar dan melakukannya. Memulai seluruh kebenaran firman Tuhan di hari ini, saya akan berdoa untuk kita semua. Kembali ya Tuhan Bapa di surga, kami sebagai persekutuan orang-orang yang percaya, tapi juga sebagai hamba-Mu yang memberitakan kebenaran firman Tuhan di hari ini bagi semua umat yang mendengar dan melakukannya. Kami akan percaya atas kebenaran firman Tuhan yang disampaikan. Tidak saja kita mendengar, tapi kita harus melakukan firman-Mu dalam hidup dan kehidupan kami sebagai persekutuan orang-orang yang takut akan Tuhan. Berkati hamba-Mu memberitakan firman, berkati semua orang yang mendengar dan melakukan firman-Nya. Demi Kristus Yesus firman hidup, kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, kebenaran firman Tuhan di saat hari ini dari kitab Perjanjian Baru, kitab Ibrani pasal 13 ayat 15 dengan judul Nasihat dan Doa Selamat. Sebab itu marilah kita oleh Dia senantiasa mempersembahkan korban syukur kepada Allah, yaitu ucapan bibir yang memuliakan namanya. Demikian pembacaan firman Tuhan bagi mereka yang mendengar dan melakukannya. Saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, firman Tuhan dari kitab Ibrani pasal 13 ayat 15 dengan tema khotbah memuliakanlah Allah dengan ucapan bibir. Saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, sebagai persekutuan orang-orang yang percaya kepada Tuhan, tapi juga sebagai umat Allah yang telah dipilih, tapi juga sebagai orang-orang yang telah dipanggil untuk memberitakan berita keselamatan Allah yang turut menyatakan bagi mereka yang ada bersama-sama dengan Dia. Pengalaman hidup bagi setiap orang pasti masing-masing beda, tapi juga pengalaman hidup dengan Tuhan yang Tuhan anugerahkan bagi setiap orang pasti ada di dalamnya. Dalam suasana seperti ini kita ada sebagaimana Tuhan memilih orang-orang yang betul-betul percaya kepadanya. Dari konteks firman Tuhan kitab Ibrani pasal 13 ayat 15 dengan tema khotbah memuliakanlah Allah dengan ucapan bibir. Tidak sekedar setiap orang hanya dipanggil untuk berkata-kata, tidak sekedar setiap orang hanya dipanggil untuk bagaimana memuliakan Allah, tetapi dia harus bertanggung jawab untuk memuliakan Allah dengan sepenuh hati. Sekalipun belajar dari pengalaman hidup setiap orang yang tinggal bersama-sama, ketika dipanggil dia harus menyatakan bahwa dia ada bersama-sama dengan Dia. Memuliakan Allah itu berarti mereka harus dituntut untuk penyerahan diri kepada Allah. Memuliakan Allah juga mereka harus tuntut untuk belajar pengalaman pribadinya dengan Tuhan. Itu berarti tidak sekedar bibir yang diucapkan, tetapi hati ikut turut mengucapkan apa yang telah lakukan Allah kepadanya. Bagi orang-orang yang mengalami hidup jauh, tetapi ketika mereka datang kepada Tuhan, bagaimana mereka harus mempersembahkan kurban yang telah diberikan Allah kepadanya. Tapi juga sebaliknya, mereka harus memberikan persembahkan kurban yang sesungguhnya kepada Tuhan sebagai tanda terima kasih mereka kepadanya. Itu sebabnya Allah juga menugerahkan berkat bagi mereka yang hidup, yaitu mereka harus mempersembahkan seluruh yang ada pada mereka. Tidak sekedar hanya melalui bibir yang telah diucapkan, tetapi hati sesungguhnya kepada Allah. Itulah sebabnya kitab Ibrani tulis kepada orang-orang Kristen yang ada di perantauan, tetapi juga mereka yang rindu akan kebenaran firman-Mu, tetapi juga mereka harus mempersembahkan seluruh tubuh mereka yang sempurna dan berkenan kepada Allah. Paulus memberikan nasihat secara khusus kepada jemaat yang ada di Roma. Persembahkanlah seluruh tubuhmu yang sempurna dan berkenan kepada Allah. Mana yang tidak berkenan, tapi yang berkenan sesungguhnya kepada Tuhan. Itulah ibadahmu yang sejati. Pengalaman dari kitab Ibrani pasal 13 ayat 15 menggambarkan situasi bagaimana orang-orang Kristen harus hidup untuk memuliakan Allah. Saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, belajar dari konteks firman Tuhan dari Ibrani pasal 13
ayat 15. Ada beberapa hal yang perlu kita lakukan dalam hidup dan kehidupan kita sebagai anggota jemaat, warga gereja, tapi juga sebagai umat Allah. Pertama, kita harus berdoa kepada Tuhan dalam hidup dan kehidupan kita, supaya hidup kita senantiasa diberkati di hadapan Allah. Tetapi juga yang kedua, kita harus belajar untuk bagaimana mempersembahkan seluruh tubuh kita yang sempurna, yang merupakan tanda korban syukur kepada Allah, supaya kita juga diterima dalam hidup dan kehidupan bersama Dia. Belajar dari pengalaman itu di kalangan dalam dunia perjanjian lama, cerita Kain dan Abel yang juga memisahkan hidup untuk mempersembahkan korban yang sesungguhnya kepada Allah. Sebagaimana cerita yang tidak lazim bagi kita, saudara-saudara, yang mana Kain mempersembahkan yang tidak menurut Tuhan, tapi Abel mempersembahkan menurut Allah, dan diterimalah korban yang sempurna kepadanya. Tetapi juga belajar dari pengalaman Abraham, ketika harus mempertaruhkan hidupnya kepada Allah. Sebagaimana Abraham adalah bapa segala orang percaya, ia mempersembahkan anak pujian tunggal Ishak kepadanya. Itulah seorang bapa yang sejati. Belajar dari pengalaman itu, maka setiap orang dituntut untuk bagaimana harus mempersembahkan seluruh hidupnya kepada Allah. Ketika mereka harus mempersembahkan apa yang mereka lakukan kepadanya, sesungguhnya bahwa Tuhan menerima dan berkenan kepadanya. Saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, dari konteks firman Tuhan di hari ini kepada kita semua yang mendengar dan melakukan, kita akan beberapa saat ini kita berada dalam masa penampakan Yesus Kristus ketika Ia mati dan bangkit, tapi juga persiapan masa yaitu kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Sebagai warga gereja, tapi sebagai umat Tuhan, kita harus lakukan itu dalam hidup dan kehidupan kita sebagai persekutuan orang-orang yang percaya kepadanya. Terutama kita mempersembahkan tubuh kita yang sempurna kepada Tuhan. Kiranya firman Tuhan telah memberikan kekuatan kepada kita. Tidak sekedar kita mendengar firman Allah, tapi kita melakukan firman-Nya dalam hidup dan kehidupan kita. Ingat, kita diminta harus berdoa, tapi juga kita mempersembahkan apa yang ada pada kita. Kita tidak boleh sombong diri, tapi kita menyerahkan diri kita sepenuhnya kepada Tuhan. Sebab Ia melihat apa yang kita lakukan. Tidak sekedar kita tampil hanya begitu, tidak sekedar kita punya gaya, tapi kita harus mengungkapkan sesuatu sebagaimana kita memuliakan Allah dengan ucapan bibir, terutama hati yang Tuhan lihat dalam hidup dan kehidupan kita. Demikian firman Tuhan bagi Bapak Ibu Saudara-saudara, untuk kita melakukan firman-Nya dalam hidup dan kehidupan kita. Tuhan memberkati kita atas firman-Nya. Amin. Mari kita berdoa. Kebenaran firman Tuhan kami telah dengar dan kami telah lakukan dalam hidup dan kehidupan kita. Sebagai hamba-hamba-Mu, sebagai persekutuan orang-orang yang percaya, sebagai anggota jemaat, kami yakin percaya kami ada dalam suasana sukacita, sekalipun ketika kami ada di tempat ini. Tuhan memberkati kami semua lewat pemberitaan firman di hari ini. Hamba-Mu menyampaikan firman Tuhan dari kitab Ibrani pasal 13 ayat 15 dengan tema memuliakan Allah dengan ucapan bibir. Tidak sekedar gagah perkataan kami, bibir kami, tapi hati harus memuliakan Allah. Itulah sebagai tanda bahwa kita telah diberkati oleh Tuhan dalam hidup dan kehidupan kita masing-masing. Berkati kami sebagai hamba-hamba-Mu dalam grup Klavos Sukacita. Tuhan memberkati kami. Kami mendoakan saudara-saudara kita yang terdampar musibah di NTT. Tuhan memberkati mereka agar mereka tidak terlarut dalam suasana duka cita, dan mereka tetap hidup dalam suasana sukacita. Di saat-saat seperti ini, kami tahu apapun yang terjadi, kami serahkan hidup kami sepenuhnya kepada-Mu, ya Tuhan. Inilah doa dan ucapan syukur permohonan yang kami bawakan di hari ini. Ampunkanlah segala dosa kami, ya Tuhan. Demi Kristus Yesus Tuhan Selamat, kami berdoa. Amin. Shalom. Tuhan memberkati kita.